Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Sungguh sonton dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari dulur-dulur kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang kemarin terjadi di kota Jember dulur-dulur. Jadi mungkin dulur-dulur semua sebagian sudah tahu bahwa di kota Jember kemarin terjadi sebuah tragedi yang melibatkan anggota dari dua organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia, yaitu adalah PSHT dan Pagar Nusa. Perseteruan dua organisasi pencaksilat besar di Indonesia ini tampaknya sangat lestari sekali dulur-dulur. Terbukti kemarin pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 terjadi sebuah gesekan yang di sini mengakibatkan salah satu anggota dari Pagar Nusa mengalami luka parah. Walaupun di foto yang beredar terkesan parah, namun telah diklarifikasi oleh pengurus cabang Pagar Nusa, yaitu Bapak Hafatur Roji yang kemarin menjenguk korban. Itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa kita ambil dari akun Instagram media.jember dulur-dulur. Sekarang menuju ke kronologi. Ketika sore hari, korban ini dengan para saudaranya sedang ngabuburit ceritanya dulur-dulur. Dan pada saat mengendari kendaraan bermotor, mereka berpapasan dengan rombongan PSHT. Lalu tiba-tiba rombongan dari PSHT ini menghadang si korban. Dan menurut saksi mata yang berada di TKP, para anggota dari PSHT ini meminta kaos mereka. Namun karena si korban tidak mau melepaskan kaosnya, akhirnya terjadilah sebuah gesekan. Ketika kejadian tersebut, pihak dari Pagar Nusa ini hanya 4 orang. Dan dari pihak PSHT ini ada kurang lebih dari 20 orang. Dan mereka pun sebagian membawa senjata tajam. Itu adalah hal yang dituturkan oleh saksi mata yang berada di tempat dulur-dulur. Bisa kita kutip dari akun Instagram media.jember. Dan sekarang menuju ke pembahasan. Saya selaku bagian dari anggota persaudaraan Setiati Trate sebenarnya sangat menyayangkan kejadian seperti ini. Dan kenapa ya di Jember ini selalu terjadi lagi. Tidak pernah ada ujungnya hal-hal yang dilakukan oleh para oknum-oknum ini. Saya rasa para penonton di sini semuanya sudah paham. Kebanyakan awal mula sebuah kejadian itu pasti diawali dari permasalahan komunitas. Dan kita semua tahu komunitas PSHT dan Pagar Nusa ini sangat luar biasa sekali banyaknya. Perselisihan antar mereka pun tidak cukup hanya sebatas sablon kaos dan editan di media sosial, editan desain di media sosial, tapi berujung bentrok yang akhirnya pasti menimbulkan korban. Hanya saja, kenapa setiap permasalahan yang di situ tidak segera ditemukan pelakunya atau tidak ditangkap oknumnya, hal yang paling sering dilakukan oleh pihak korban itu pasti menunjuk pada organisasinya. Saya sebenarnya juga bertanya-tanya dulur-dulur, apakah dengan menuduh organisasinya atau menyalahkan organisasinya di situ bisa menyelesaikan masalah? Setiap kelompok atau organisasi yang di sini sifatnya banyak sekali masanya, itu pasti terdapat oknumnya. Tidak pada tindak kriminal saja, namun di sini intinya adalah oknum yang bersifat merugikan organisasi. Apabila oknum tersebut melakukan sebuah tindak kriminal atau sebuah kesalahan, dan di sini kita menyalahkan organisasinya, apakah itu bisa menyelesaikan permasalahan? Karena timbulnya oknum-oknum ini pasti karena juga ada oknum yang berseberangan. Penyebab permasalahan yang timbul itu ibaratkan tidak akan mungkin ada asap kalau tidak ada api. Dan mirisnya, para korban di sini belum tentu orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, yang terutama permasalahan komunitas ini. Jadi kesimpulannya, menurut saya di sini perlu adanya tindakan dari para pengurus untuk menindak para oknum-oknum yang terutama tergabung dalam komunitas-komunitas rasis ini. Karena tidak bisa dipungkiri, siapa tahu adik-adik kita atau saudara kita yang tidak bersalah itu bisa menjadi korban. Ya, kita akan aman apabila kita berada dalam lingkup organisasi kita. Kita akan aman apabila kita sedang banyak saudara kita. Namun apabila kita sendiri, mungkin seperti saudara kita dari Pagar Nusa ini, jika dia sedang keluar dengan 4 orang personil ini, lalu ketemu dengan personil yang berlawanan, anggota yang berlawanan dengan jumlah yang lebih banyak, pasti mereka jelas kalah. Mungkin itulah sedikit pembahasan kita sore hari ini dulur-dulur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian yang sudah terjadi di kota Jember kemarin dulur-dulur. Dan semoga dulur-dulurku selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan tidak ada suatu halangan apapun dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencaksilat Setiahati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan Setiahati Trate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10
Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.